Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita agungkan Dia. Haleluya bagi Anak Domba. Ini kami Tuhan berdiri di hadapan-Mu. Kami siap menyembah dan mengagungkan Engkau. Ku berdiri di tengah umat-Mu. Ku berdiri di tengah umat-Mu. Dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan yang telah diselamatkan. Tiada kata yang dapat ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan mula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Ku berdiri di tengah umat-Mu. Ku berdiri di tengah umat-Mu. Dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan yang telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun bukan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan semua lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian bagi Anak Domba. Jemaat sekalian, pertolongan kepada kita dalam kebaktian minggu pertama, minggu misi pada hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus
kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing dalam kebaktian kita pagi ini terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai 24a. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jemaat kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Allah telah dinyatakan bagi kita ketika Yesus diutus ke dunia untuk mati di kayu salib menebus segala dosa kita. Tetapi sebagai manusia kita sadar bahwa kita penuh dengan kelemahan. Kita seringkali masih berbuat dosa. Sadar atau tidak sadar kita menyakiti sesama kita, terlebih kita menyakiti hati Bapa. Kita mendukakan Roh Kudus dan buat kecewa Tuhan Yesus. Mari jemaat sekalian pagi ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita datang di hadapan Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Karena kita percaya kasih Allah terlebih besar dari segala pelanggaran dan dosa kita. Mari bersama kita menaikkan nyanyian penyesalan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Biarlah di hadapan Tuhan jiwa kita terbuka. Tuhan singkapkan semua yang terselubung supaya kita layak di hadapan Tuhan. Mari bersama nyatakan, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Nyatakan sekali lagi, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Ya Tuhan, ini kami Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya mulai di hadapanmu. Singkapkan semua, singkapkan semua yang terselubung supaya Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar kami orang berdosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesalahan. Sebenarnya kami malu datang di hadapan-Mu Tuhan, karena sebenarnya Tuhan terlalu baik buat kami. Kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu pagi ini kami datang Tuhan. Kami mengakui semua dosa dan kelemahan kami. Karena kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu terlebih besar dari segala pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk datang di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kiranya kuasa darah Kristus membasuh dan menyucikan kami, sehingga kami layak datang. Kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Kami percaya bahwa darah Kristus sudah menyucikan kami. Engkau sudah mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa dalam Kristus Yesus Tuhan ada kepastian pengampunan dosa bagi setiap kita yang sadar, yang mengaku dosa kita dengan tulus di hadapan Tuhan. Jaminan pengampunan terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni segala dosa kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ya, kita sudah dipilih oleh Allah. Kita dipilih dan dikuduskan untuk membawa kemuliaan bagi Dia. Mari kita bermuji Dia, kita bersyukur kepadanya. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kita persembahkan hanya bagi Dia. Kita dipilih. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi saksinya. Ia mau agar berita keselamatan di dalam Kristus kita sampaikan kepada segala suku bangsa, mulai dari sini sampai ke ujung-ujung bumi. Mari terus bersorak bagi Dia. Beritakan Yesus. Ku mau bersuka, bukan bersorak, karena Yesus telah bangkit dan beri kemenangan. Ku mau beritakan, bukan sampaikan, dalam namanya berita pertobatan pada segala bangsa. Mulai dari di sini ku pegang janji
janji Bapa, kuasa yang maha tinggi. Let's go guys, yuk ayo beritakan Yesus yang telah mati gantimu. Yuk ayo saksikan Yesus yang menang atas maut. Yuk ayo beritakan Yesus yang telah mati gantimu. Yuk ayo saksikan Yesus yang menang atas maut. Ku mau bersuka, bukan bersorak, karena Yesus telah bangkit dan beri kemenangan. Ku mau beritakan, bukan sampaikan, dalam namanya berita ketobatan pada segala bangsa, pada segala bangsa. Mulai dari di sini, ku pegang janji Bapa, kuasa yang maha tinggi. Let's go guys, yuk ayo beritakan Yesus yang telah mati gantimu. Yuk ayo saksikan Yesus yang menang atas maut. Yuk ayo beritakan Yesus yang telah mati gantimu. Yuk ayo saksikan Yesus yang menang atas maut. Yo yo yo, yuk ayo beritakan Yesus yang telah mati gantimu. Yuk ayo saksikan Yesus yang menang atas maut. Yuk ayo beritakan Yesus yang telah mati gantimu. Yuk ayo saksikan Yesus yang menang atas maut. Pada segala bangsa, mulai dari di sini, ku pegang janji Bapa, ku siap untuk pergi. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita teduhkan hati kita. Kita mau menyembah Allah. Kita mau menyembah Yesus. Kita mau menyembah Roh Kudus. Dialah Allah yang kasihnya hebat atas kita. Dialah Allah yang layak untuk kita sembah. Karena kesetiaannya kekal untuk selama-lamanya. Mari kita puji Dia. Kita megahkan Dia. Kita agungkan Dia. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari nyatakan bersama, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Benar Tuhan, kasih-Mu hebat atas kami. Kasih-Mu tak terselami dengan akal dan pikiran kami secara manusia, tapi nyata dan kami alami. Kasih terbesar telah Engkau berikan bagi kami, yaitu bahwa Engkau memberi diri-Mu sendiri. Nyawa-Mu Engkau serahkan, mati ganti kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal yang kami telah terima dari Tuhan ketika kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi selanjutnya benar Tuhan bahwa kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya, bahwa Engkau setia dalam hidup kami walau kadang kami tidak setia. Engkau setia memberi kepada kami kehidupan sampai saat ini. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, kecukupan atas keperluan-keperluan kami, kemenangan atas setiap masalah dan persoalan hidup. Maka bersama dengan pemazmur kami berkata, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Engkau satu-satunya yang layak untuk dipuji, disembah, diagungkan, ditinggikan dari kekal sampai kepada kekalan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami rindu juga Engkau berbicara melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mohon hikmat dan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Jemaat sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke 32. Sebenarnya sampai di ayat 41, tapi kita sampai ayat 32. Selanjutnya ayat yang lain kita akan baca sembari khotbah disampaikan. Mari kita baca bersama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-32. 2, 3. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dan perak dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar Paulus Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis dewa besar itu berada dalam keadaan bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang sembah akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya,
Besarlah Artemis, dewa orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak menginginkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Istria mengirim kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung. Sementara itu orang berkumpul dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kebalau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Sampai ayat 32 saja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom. Pagi ini sebelum khotbah disampaikan, ada sebuah role play yang akan diperankan oleh member care. Waktu disilahkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah fakta yang terjadi. Ketika Tuhan memanggil seorang untuk melayani di sebuah gereja lokal, seperti di gereja kita, segalanya telah tersedia. Shalom Bapak Pendeta, apa kabar? Luar Wah, biasa. senang sekali bisa jumpa Iya, dengan iya. Bapak dan Ibu di tempat ini. Baik, Ibu lagi di Jakarta Iya, ya? kebetulan saya ada undangan rapat di Jakarta. Jadi saya sempatkan untuk mampir bertemu dengan kalian. Wah, luar biasa. Terima kasih Terima sudah kasih. mengunjungi kami, Ibu. Iya, selamat Iya. melayani, Tuhan Baik, Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Halo, apa kabar di Jakarta? Halo, halo. Puji Tuhan, kami baik. Sehat Puji- semua. Puji Tuhan, saya di Amerika dalam keadaan aman, tidak terkena kebakaran. Oh, puji Tuhan. Kalian baik di sana ya, jadi tidak kena kebakaran ya. Puji Tuhan. Oke. Iya. Terima kasih ya sudah memberikan kabar. Senang mendengar kabar dari Ibu, semua keadaan baik. Iya. Shalom. Shalom. Bye. Shalom. Shalom, Bapak Ibu. Pendeta, bagaimana kesehatannya? Puji Tuhan kami semua baik, Tuhan, sehat. jangan lupa ya obatnya diminum sampai habis. Vitamin-vitaminnya juga ya. Baik Bu, Jangan lupa makasih. juga nanti untuk kontrol ya. Baik, baik Bu. Ya, Makasih selamat perhatiannya ya Bu. melayani, ya. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom Ibu. Bapak Ibu suka jalan-jalan ke mall nggak? Iya suka. Ada dong makanan kesukaannya kan. Nanti habis ini kita makan di sini ya Pak. Ada lapo namanya lapo kodian. Enak loh Baik, Pak. Bu, Ya. makasih. Habis itu selesai itu kita bisa jalan-jalan beli baju yang bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa saya yang bayarin lah. Makasih. Ya, makasih. Makasih ya Bu. Shalom Bapak Pendeta. Shalom Mbak Dia. Bagaimana Waduh, kabar? Luar biasa, puji Tuhan kami sehat. Pak Pendeta, ini saya punya buku Wah. bagus sekali. Iya, iya. Teologi Alkitab tentang pekabaran Injil. Puji Ini Tuhan. sangat membantu Pak Pendeta dalam pelayanan. Pastinya Pak. Di rumah saya masih ada beberapa buku dan nanti bisa saya kirim lewat email juga ada e-booknya. Baik, baik. Nanti buku ini saya kirim ke Pak Pendeta ya. Makasih bukunya Mbak Dianya, Tuhan berkati Pak. Salam Bapak dan Ibu Pendeta, Luar Shalom biasa, Opa. Aduh, puji Bapak Tuhan. Pendeta. Di sini sekolah-sekolah terbaik buat anak-anak Bapak Pendeta. Di sini ada Bapak Pendeta, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Puji Itu Tuhan. semua sekolah-sekolah terbaik yang Bapak Pendeta bisa pilih buat anak-anak Bapak. Baik, anak-anak kami bisa sekolah di sana ya Luar biasa, Pak. aman, Makasih Pak. ya Opa ya, ya sehat.
Selamat pagi Pak Pendeta. Apa Pagi, kabar? Pak Nowo, sehat. Saya sangat bersuka cita dan merasa beruntung bertemu secara langsung dengan Bapak Pendeta. Sama-sama Pak. Khotbah-khotbah Bapak Pendeta selama ini sangat memberkati kami. Kami bermaksud untuk mengajak Bapak Pendeta untuk berkunjung ke rumah kami. Baik. Kami sekeluarga pasti merasa sangat bersuka cita dan tambah diberkati. Senang Pak. Kami terima tunggu ya kasih. Pak Pendeta Ya. bersama Ibu dan anak-anak. Baik, Terima kasih. undangannya Pak. Ya. Shalom Pak Pendeta Shalom, dan Ibu. Bu Ya, Yohana. kami bersyukur dan berterima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu. Iya, Ya, Tuhan sama-sama, memberkati. Ibu. Ini ada sedikit berkat yang bisa kami berikan. Terima kasih berkatnya Bu. Dan ini juga buat Ibu, silakan. Terima kasih, Tuhan berkati ya Mari, Bu. Pak. Shalom Pak Pendeta, Ibu. Shalom Pak Erwin. Pak Elkana, Shalom, shalom. Wah, shalom. Bapak Pendeta terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya Bapak sudah mendoakan kami sekeluarga. Bapak sudah mendengarkan semua cerita dan pengalaman kami, pergumulan kami. Bersyukur ya Pak Pendeta, kita punya bahasa yang sama. Jadi Bapak bisa mendengarkan semua cerita kami dalam bahasa kita sendiri. Terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama Pak. Makasih, Ya, Pak. Kita doakan selalu ya. Oh iya, tetap Cepat doakan ya dapat Pak. jodoh ya Pak. Oh iya, doakan jodoh saya ya Pak. Shalom Pak Pendeta. Shalom Wah. Ibu Herda. Bagaimana nih pelayanannya? Puji Tuhan kami sehat lancar Puji semua. Tuhan ya. Tapi nggak masalah kan kalau mau transportasinya nggak masalah kan? Ya itu yang biasanya ada kendala sedikit kalau pelayanan jauh kendaraan sulit Ibu. Oh Iya. gitu ya. Tapi sebenarnya gampang loh Pak. Kan banyak itu taksi online. Tinggal kasih tahu saya aja, saya kan bisa langsung order ya. Jadi Baik. nggak usah permasalahkan dengan dananya, nggak apa-apa Pak. Baik. Atau gini aja deh Pak, jangan sungkan-sungkan. Bisa kok calling saya ya. Baik. Nanti sopir saya suruh untuk jemput ya Pak ya. Makasih. Di rumah banyak mobil tuh. Makasih, Ya, jadi Bu. jangan khawatir ya Pak ya. Baik, makasih ya Iya, Bu iya, Herda. Iya. Ketika Tuhan memanggil seorang untuk melayani di ladang misi kepada orang asing yang belum mengenal tentang Yesus, segalanya tidak tersedia. Mereka telah berangkat ke ladang. Udah gak bisa ngopi-ngopi lagi dengan mereka. Terlalu jauh untuk dikunjungi. Signal tidak ada. Saya tidak mengerti apa kabar mereka di sana. Kalau mereka sakit, semua obat-obatan juga susah. Dokter terbatas dan apalagi rumah sakit. Jalan-jalan ke mall, makanan kesukaan, baju-baju bagus, segalanya telah berbeda. Bagaimana mereka dapat mengembangkan diri? Di sana tidak ada jaringan internet. Kalaupun aku mau mengirimkan buku-buku, biayanya terlalu mahal. Di ladang tidak ada sekolah. Homeschooling pun juga tidak ada. Kasihan ya anak-anak mereka. Di tempat yang baru, mereka tidak memiliki teman. Mereka tidak memiliki sahabat. Masyarakat setempat tidak peduli akan kehadiran mereka. Bahkan banyak mereka yang curiga dan menolak kehadiran mereka. Sungguh mereka sangat kesepian. Di sana mereka juga tidak menerima persembahan kasih. Malah mereka banyak memberi. Tidak dimengerti, disalahpahami, mereka tidak bisa bercerita lagi kepada siapa-siapa. Karena bahasanya telah berbeda. Di sini mereka masih bisa saya bantu, banyak orang yang membantu kalau mau pergi pelayanan. Mereka sudah
memberikan hidup sepenuhnya, menjangkau jiwa-jiwa yang belum pernah mendengarkan nama Yesus. Mereka sudah meninggalkan keluarga, meninggalkan gerejanya, meninggalkan tanah airnya. Karena semangat mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum pernah mendengarkan nama Yesus. Tapi di sana nggak ada transportasi. Mereka hanya bisa berjalan kaki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mereka telah tercabut dari komunitasnya. Mereka ada di negeri asing. Inilah yang terjadi dengan utusan lintas budaya ketika mereka masuk ke ladang misi. Ayo, kobarkanlah api misi, pedulikan mereka yang pergi. Shalom. Ya, sekali lagi salam. Itu yang terjadi dengan seorang utusan. Ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, maka tidak ada pilihan lain selain taat. Dan ketika mereka taat, maka semua yang mereka miliki, satu demi satu mereka harus tinggalkan. Maka diperlukan kita mengambil bagian untuk mendukung. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema kemakmuran yang sesungguhnya. Kalau kita mengingat dalam bacaan kita tadi, itu disebutkan bahwa Demetrius berbicara tentang kemakmuran. Di kalangan kekristenan ada dua pemahaman yang bertolak belakang. Ada kelompok yang menjunjung tinggi kemakmuran dan mereka sedemikian memperkuat pemahaman mereka dengan sebuah konsep yang disebut dengan teologi kemakmuran. Intinya adalah kalau seorang percaya Yesus, maka yang terjadi adalah bahwa dia akan diberkati, dia akan makmur, dia akan kaya, dia akan sukses, dia tidak sakit, dia tidak punya kesulitan, dia nggak akan susah, dan seterusnya. Itulah penganut konsep kemakmuran. Tetapi di sisi lain ada yang berkata begini, bahwa kalau kita ikut Tuhan Yesus harus pikul salib, harus menderita. Maka semua hal yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang menyenangkan secara manusia, itu dianggap sebagai dosa. Saudara-saudara, kedua pemahaman ini, satu kelompok menganut teologi yang disebut dengan prosperity theology. Ada kelompok yang lain yang menganut prinsip suffering theology. Dua-duanya bertolak belakang. Kira-kira menurut jemaat, mana yang paling benar dari dua ini? Apakah teologi kemakmuran atau teologi penderitaan? Mana yang paling benar? Dua-duanya tidak. Kalau begitu, apa yang seharusnya ditekankan di dalam Alkitab dan kita harus paham? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendalami secara khusus untuk kemakmuran. Kalau kita memperhatikan apa itu kemakmuran, kemakmuran secara umum diartikan keadaan yang berkembang, yang maju, dan yang sejahtera. Ditandai dengan keberhasilan, ditandai dengan keberuntungan, ditandai dengan kebahagiaan. Dan kalau kita memperhatikan arti atau definisi ini, maka semua kita pasti merindukannya. Siapa yang tidak ingin berhasil?
Siapa yang tidak ingin beruntung? Siapa yang tidak ingin bahagia? Pasti semua orang merindukannya. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan bahwa di dalam bacaan kita ada banyak nama disebutkan di situ. Tetapi ada dua tokoh yang lebih menonjol. Itulah Paulus dan Demetrius. Dua tokoh ini memiliki konsep yang berbeda tentang kemakmuran. Satunya menganut kemakmuran yang bersifat semu. Dan yang satunya yang menganut kemakmuran yang bersifat semu adalah Demetrius. Dan satunya adalah Paulus. Dia menganut kemakmuran yang sesungguhnya, yang sesuai, yang selaras dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Mari kita melihat satu demi satu dari dua hal ini. Pertama yang kita lihat adalah Demetrius. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan bahwa Demetrius, dari bacaan kita, dia belum mengenal Yesus. Dia adalah orang yang percaya kepada Dewi Artemis. Siapa itu Dewi Artemis? Dewi Artemis ini adalah anak dari dewa Zeus dan dewa Late. Dewi Late. Ini adalah kembarannya Apollo. Jadi Apollo dengan Artemis, Artemis itu nama Yunaninya. Tapi nama Romawinya itu adalah Diana. Ada Diana di sini. Diana dengan Artemis itu sama. Itulah dewi. Dikenal sebagai dewi kesuburan. Dan pusatnya adalah di Efesus. Sebuah kota metropolitan kedua dalam imperium atau kekaisaran Romawi. Dan Artemis atau Diana ini sangat terkenal. Maka disebutkan bahwa dia ini disembah di seluruh Asia. Bahkan di seluruh dunia yang beradab. Kalau disebutkan seluruh dunia yang beradab, maksudnya di bawah kekaisaran Romawi. Di Efesus itu dibuatkan kuilnya. Kuilnya itu ada sebuah kuil yang terdiri dari 100 tiang yang kokoh. Dan di kuil itu ditaruhlah Dewi Diana. Patung Dewi Diana itu ciri khasnya seperti ini. Bahwa di seluruh tubuhnya itu ada bulatan-bulatan. Ada yang memahaminya sebagai, mohon maaf Bapak Ibu, adalah payudara. Tapi itu seluruh tubuhnya. Ada yang memahaminya sebagai buah sakar. Tapi itu di seluruh tubuhnya. Dan Dewi Diana ini adalah dewi kesuburan. Dipahami bahwa setiap orang yang menyembah kepada Dewi Diana, maka akan mengalami kesuburan. Dengan kata lain, hidupnya akan berkelimpahan dengan rezeki. Tapi di Dewi Diana ini juga sekaligus menjadi tempat pelacuran bakti. Maka di sana ada wanita-wanita yang disiapkan, wanita-wanita kudus, tanda kutip. Wanita-wanita yang dikhususkan untuk Dewi Diana. Dan setiap orang yang datang menyembah kepada Dewi Diana, hidupnya dapat rezeki. Dan tidur dengan wanita-wanita yang ada, itu dia akan dapat rezeki. Bisa dibayangkan bahwa begitu banyak orang yang datang untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan secara manusia. Dan Demetrius adalah bagian dari penyembahan itu. Dia belum mengenal Yesus.
Selanjutnya bahwa Demetrius itu punya tujuan hidup. Tujuan hidupnya adalah kemakmuran. Dia mendirikan sebuah perusahaan. Dia punya karyawan. Mereka bekerja membuat kuil-kuilan. Dan ternyata berhasil. Dan membawa setiap pengikutnya itu hidup dalam keadaan yang makmur. Kemakmuran merupakan tujuan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, bahwa untuk mencapai sebuah kemakmuran sah-sah saja. Siapapun yang mau berhasil, mau beruntung, mau bahagia. Tetapi yang menjadi masalah ialah bahwa caranya. Cara yang dipakai oleh Demetrius adalah dia memakai hal yang terkait dengan agama atau penyembahan untuk kepentingan pribadinya, untuk kemakmuran pribadinya. Saudara-saudara, hal seperti ini sebenarnya bukan hanya ada pada Demetrius, tetapi ada di dalam begitu banyak orang. Banyak orang yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi, untuk kemakmuran pribadi. Apa yang dia lakukan adalah dia membuat kuil-kuilan sebagai katakanlah replika yang kecil dari kuil Artemis. Dan semua orang yang datang karena itu Efesus itu selain kota kedua, waktu itu seluruh dunia ada 5 kota yang terkenal. Pertama Roma, yang kedua Efesus, lalu yang ketiga Antioquia, ada juga Kartago dan Alexandria. Tapi menarik bahwa posisi Efesus itu menjadi persimpangan dari kota-kota ini. Maka tidak heran kalau Artemis berkata bahwa Dewi Artemis yang terkenal, yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang berada, karena letaknya yang strategis. Dan rupanya dia melihat ini sebagai sebuah peluang bisnis. Dia membuat kuil-kuilan semacam souvenir. Tetapi juga bahwa dengan souvenir yang ada, mengingatkan orang. Kalau ditaruh di rumah, setiap keluarga lewat dan lihat, oh kuil-kuilan Artemis. Mengingatkan, kapan lagi saya berkunjung lagi ke Efesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran bahwa pasarnya begitu kuat. Dengan menggunakan hal yang berkaitan dengan atribut keagamaan. Bisnisnya punya pasar yang begitu kuat. Dan apa yang terjadi ketika bisnisnya terganggu? Apa yang menyebabkan bisnisnya itu terganggu? Bisnisnya terganggu karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus dan timnya membuat begitu banyak orang yang tadinya menyembah kepada Dewi Artemis atau Dewi Diana. Konsep metanoia bertobat artinya dulunya ke sini, dulunya ke Dewi Diana atau Artemis. Dia percaya atau dia bertobat artinya dia berbalik. Dia membelakangi Artemis. Dia tidak lagi menyembah kepada Dewi Artemis atau Diana. Sekarang dia menyembah kepada Yesus. Sebagai akibatnya bahwa konsumen dari Artemis perusahaannya itu menjadi berkurang dan terus berkurang dan terus berkurang. Apa yang terjadi setelah dia melihat itu? Yang terjadi adalah dia memakai kekuatan massa
dengan cara yang kasar untuk mempertahankan usahanya. Dia berkata bahwa Dewi Artemis yang terkenal, yang besar itu akan kehilangan pengaruhnya. Benarnya adalah bahwa dia kehilangan konsumen. Tetapi supaya massa itu kemudian pro pada dia menggunakan isu Artemis, mengedepankan itu dengan sebuah tujuan supaya begitu banyak orang mendukung. Tapi apa yang terjadi? Bahwa usahanya makin hancur. Sebuah usaha yang hanya berorientasi pada profit, yang juga menggunakan unsur kuasa kegelapan, lambat atau cepat akan hancur. Mungkin akan baik dan berhasil di awalnya, usahanya hancur. Dan yang terjadi adalah bukan hanya usahanya yang hancur, bahwa Dewi Artemis atau Dewi Diana yang tersohor itu kemudian terus menurun dan redup. Kalau ada yang pernah ke Efesus, di kota Efesus, kota lama Efesus, masih ada sisa kuil dari Artemis. Apa yang sisa? Dari 100 tiang, hanya tinggal 1 tiang. Hanya tinggal 1 tiang. Kalau teman-teman tertarik untuk melihatnya di YouTube, silahkan lihat kota apa itu Dewi Artemis. Tapi nanti ya, jangan terus langsung buka di handphonenya ya. Nanti sampai di rumah saja. Itu ada dari 100 tiang, hancur. Dan yang tinggal hanya sisa 1 tiang, itu pun hanya tidak utuh tiang. Apa artinya itu? Semua yang berkaitan dengan kemakmuran, yang berorientasi pada profit dan melibatkan kuasa gelap, lambat atau cepat akan hancur. Mari kita memperhatikan kedua, kita belajar dari Paulus. Paulus adalah pribadi yang memiliki konsep yang jelas tentang kemakmuran. Kalau kita mencermati dalam Filipi pasal 3, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, bisa ditampilkan Filipi pasal yang ke-3 ayat 4 dan 5. Dalam pasal yang ke-3 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah itu berbicara tentang kemakmuran secara manusiawi. Dan Paulus punya semuanya. Disebutkan, aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bisa dikatakan, kita ekspos satu demi satu dari hal-hal yang disebutkan oleh Paulus, kita dapat katakan bahwa hal-hal ini berhubungan dengan, kalau di Indonesia falsafah orang Jawa itu B3 misalnya, bibit, bebet, bobot, ini ada semua di sini. Falsafah orang Batak, Hasangapon, Hagobean, dan Hamoraon, ada semua di Paulus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi apa yang terjadi? Mari kita memperhatikan mulai dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6 masih berhubungan dengan itu, ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang secara manusia itu merupakan kemakmuran untukku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kenapa dianggap rugi? Ayat 8. Ayat 8 disebutkan bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku kepada Kristus Yesus lebih mulia. Kata kuncinya di situ adalah mengenal Kristus. Artinya prosperity atau kemakmuran dalam konsep Alkitab, itu adalah mengenal Kristus.
adalah mengenal Kristus. Mengenal Kristus sebagai Tuhan. Mengenal Kristus sebagai juru selamat. Memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kenapa ini adalah prosperity yang sesungguhnya? Mari kita lihat sebuah perbandingan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dalam Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 dan 24 dalam nas pembimbing kita tadi. Nas pembimbing kita berkata, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Orang pintar bermegah karena kepintarannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi barang siapa bermegah, baiklah dia bermegah karena apa? Memahami dan mengenal Tuhan. Artinya memahami dan mengenal Tuhan nilainya lebih tinggi dari kebijaksanaan. Nilainya lebih tinggi dari kekuatan. Nilainya lebih tinggi dari kekayaan. Orang mau pintar, orang mau kuat, orang mau kaya. Tapi tidak mengenal, memahami dan mengenal Tuhan. Semuanya menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita yang sudah mengenal Kristus. Kita telah memperoleh sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya bahwa Paulus tidak hanya mengenal Kristus. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam bacaan kita tadi mulai dari ayat 21. Bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus memiliki rencana. Paulus bermaksud dalam sebuah terjemahan yang lain dikatakan Roh Kudus menggerakkan dia. Roh Kudus menaruh dalam pikirannya sebuah rencana. Rencana untuk apa? Di sana disebutkan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem. Dia akan pergi ke Makedonia. Dia akan pergi ke Akhaya. Akhaya itulah Korintus. Dan dia akan pergi ke Roma. Ini perencanaan yang dia buat. Disebutkan bahwa untuk rencana ke Makedonia, Akhaya, dan juga Yerusalem. Maka disebutkan bahwa dia menyuruh 2 orang. Bahwa ada Timotius dan Tikitus mendahului. Tapi dia masih tetap di Asia, di Efesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa maksudnya tempat-tempat ini disebutkan? Dia rindu bahwa setiap tempat yang dia datangi mengenal Kristus. Kalau berbicara tentang Yerusalem, Makedonia dan Akhaya, sebenarnya dia mengunjungi mereka yang sudah percaya. Artinya bahwa dia mau hadir menolong jemaat yang ada supaya mereka yang sudah mengenal Kristus lebih mengenal Kristus lagi. Karena semakin orang bertambah usia, harusnya semakin mengenal Kristus. Bahkan kenapa dia suruh 2 orang ini lebih duluan ke sana? Ada beberapa orang yang memberikan komentar bahwa sebenarnya supaya Timotius dan Tikitus mempersiapkan bantuan atau persembahan untuk Yerusalem. Karena waktu itu di Yerusalem ada situasi di mana banyak orang percaya itu tidak diberi pekerjaan, didiskreditkan dan semuanya. Jadi terjadi kelaparan. Maka Paulus ingin supaya ada bantuan dari jemaat-jemaat yang lain. Menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Tapi disebutkan bahwa aku mau melihat Roma.
Kalau kita pahamin secara dangkal, kita akan berpikir, Paulus mau jalan-jalan nih. Roma adalah pusat kekuasaan dunia. Bukan. Selain daripada dia ingin mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Yang terjadi adalah keberadaannya di Roma bahkan dalam perjalanannya. Nanti mulai dari Kisah Para Rasul kita 20 kita akan melihat perjalanan itu. Bahwa setiap perjalanan diwarnai dengan penginjilan. Sehingga banyak orang yang diselamatkan dalam perjalanannya. Mereka yang belum mengenal. Melalui penyampaian kabar baik. Maka orang-orang yang mendengar kemudian percaya dan diselamatkan. Bahkan kalau kita memperhatikan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-30. Di sana disebutkan bahwa ketika huru hara yang begitu hebat terjadi. Yang mengancam jiwa. Alkitab berkata bahwa Paulus bermaksud untuk hadir dalam gedung kesenian itu. Kenapa? Ini bukan tindakan nekat. Tapi dia tahu bahwa orang-orang ini. Mereka hanya berteriak. 2 jam loh mereka berteriak. Mengagungkan Dewa Artemis. Mengagungkan sesuatu yang berkaitan dengan buatan manusia. Agak berbeda ya. Kadang-kadang pernah hadir dalam kebaktian. Di mana pujian penyembahannya 2 jam. Ini mereka berteriak mengagungkan Artemis 2 jam. Malah disebutkan ada yang ikut berteriak-teriak padahal dia tidak tahu masalahnya apa. Saya kira bukan hanya terjadi ya. Di Jakarta juga sering ada demo. Lalu wartawan tanya, masalahnya apa? Dia nggak tahu. Yang penting dia ikut demo. Ya. Artinya orang-orang ini tanpa pengenalan, tanpa pengetahuan. Dan dia hadir di situ untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik tentang siapa itu Yesus. Walaupun memang disebutkan bahwa jemaat tidak mengizinkan karena situasinya bahaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia mengenal Tuhan. Inilah kemakmuran yang sesungguhnya. Dia ingin orang lain juga mengenal Tuhan. Dan tentu ada pengorbanan yang luar biasa di sana. Ada tenaga. Ada juga pemikiran, harga diri. Ada waktu. Ada juga berkait dengan ancaman yang maksimal, yaitu nyaris kehilangan nyawa. Kalau Bapak Ibu melihat semua yang terkait dengan penderitaan Paulus, hendaknya bisa membaca 2 Korintus. Karena dalam 2 Korintus, dalam bahasa kiasan, banyak ahli menyebut 2 Korintus sebagai surat yang ditulis dengan tinta air mata. Karena banyak penderitaan Paulus di sana. Beda dengan 2 Timotius. Kalau 2 Timotius dalam bahasa kiasan, banyak ahli menyebut itu surat yang ditulis dengan tinta darah. Karena di 2 Timotius, Paulus berkata, mengenai diriku, darahku mulai dicurahkan. Inilah harga dari seorang utusan yang rindu banyak orang mengenal Tuhan. Saudara, di tengah-tengah situasi yang begitu mengerikan, tetap saja ada pertolongan Tuhan. Tuhan tidak hanya mengutus hamba-hambanya, tapi Tuhan menjaga mereka. Kalaupun ada kesulitan, kalaupun ada nyawa yang dikorbankan, itu pun akan menjadi benih Injil. Tapi dalam konteks ini kita perhatikan bahwa ada Gaius dan ada sesama utusan yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi bagian dari solusi. Ada Gaius, ada Aristarchus. Kalau kita baca dalam ayat 29. Ada juga Alexander ayat 33. Artinya apa? Artinya bahwa di tempat pelayanan ada unsur saling memperhatikan di sana. Paulus ternyata tidak sendiri. Tapi ada teman-teman yang lain yang bersama-sama dengan dia. Saling menguatkan di tengah-tengah situasi yang rumit itu. Tetapi kemudian ada juga sahabat
Kalau kita memperhatikan ada sahabat-sahabat. Siapa mereka? Mereka memberi pesan yang mengingatkan supaya jangan ada murid-murid melarang, tapi ada sahabat-sahabat yang mengingatkan jangan. Mereka adalah para pendukung. Mereka tidak hanya care ketika terjadi masalah, tapi mereka inilah orang-orang yang mendukung Paulus melalui doa. Paulus dan tim melalui doa dan juga melalui dana. Inilah sebuah kepedulian. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, memang Paulus terus giat melayani sebagai utusan. Tapi kalau kita cermati dalam Alkitab, nama-nama yang disebutkan sebagai pendukung dari Paulus, selain daripada jemaat-jemaatnya, ada nama-nama pribadi. Itu sekitar 70 sampai 80 orang. Yang sebenarnya berdiri di belakang Paulus. Sehingga Paulus begitu efektif dalam menjalankan misi itu. Para sahabat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika William Carey diutus untuk melayani di India, gereja secara institusi tidak mendukung. Tapi dia punya sahabat-sahabat. Ada seorang sahabatnya, namanya Andrew Fuller. William Carey berkata begini, aku akan turun ke jurang itu. Karena di sana ada banyak intan-intan dan permata, yakni jiwa-jiwa yang tersesat, yang butuh diselamatkan. Aku akan turun ke dalam jurang itu. Asalkan ada yang mau pegang tali itu. Aku bersedia turun. Asalkan ada yang mau pegang tali itu. Dan Andrew Fuller berkata, turunlah. Aku akan pegang tali itu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku tidak akan lepaskan tali itu. Inilah komitmen persahabatan untuk amanat agung. Bahwa William Carey akan turun ke jurang dengan semua resiko yang ada. Tapi harus ada yang pegang tali itu. Teman kita sudah, sahabat kita sudah puluhan orang berangkat. Tuhan mengetuk hati kita sekali lagi melalui khotbah hari ini. Siapa yang mau jadi sahabat? Siapa yang mau pegang tali itu? Kita tidak pergi. Karena memang Tuhan tidak panggil kita. Tapi kita tinggal di sini dan barangkali Tuhan sementara berbicara, engkau tinggal bukan untuk bersenang bagi dirimu. Bersediakah engkau pegang tali itu? Dan kita tidak berhenti hanya 40-an orang. Doa kita 2033 ada 100 utusan yang pergi. Diperlukan 1000 orang yang pegang tali itu. Bersediakah Bapak Ibu? Bersediakah Bapak Ibu? Amin. Hanya pegang tali. Hari ini Bapak Ibu akan dijelaskan oleh Pak Pendeta Eko sebentar, tapi saya intro aja dulu. Ini ada celengan. Hari ini kita launching apa yang disebut dengan gerakan. Rp1.000 tiap hari.
Kalau ibu-ibu pulang dari belanja, ada koin-koin yang ada. Kadang-kadang berceceran kemana-mana. Masukkan ke sini. Memang hanya 1.000. Tapi kalau tiap hari 1.000. Ya ada yang mungkin juga masukkan 5.000 atau 10.000, silakan. Tapi yang kita doakan, tiap hari hanya 1.000. Masukkan ke sini. Bagian dari dukungan kita terhadap para ULB itu. Ada juga pemerintah di sana. Ada panitra kota. Pemerintah yang benar adalah pemerintah yang menjalankan keadilan. Tuhan pakai untuk menenangkan situasi. Paulus dan tim terbebas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Artemis tinggal 1 tiang dan patungnya sudah tidak ada. Tapi nama Yesus terus disembah sampai hari ini. Menurut Joshua Project, tiap hari ada 115.000 orang yang melipat lututnya dan mulutnya mengaku Yesus Kristus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap minggu ada 5.600 pos yang berdiri di seluruh dunia. Pos PI. Roh Kudus sementara bekerja luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 19 ayat 27. Disebutkan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apakah yang kami peroleh? Kalau saya sudah percaya dan terima Tuhan Yesus, kalau saya bersedia pegang tali itu, demi amanat agung jalan, demi pemberitaan kabar baik jalan, demi banyak orang diselamatkan, apa yang saya dapat? Ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaan, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anaknya dan ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kemakmuran yang dijamin oleh Alkitab adalah di dalam hidup kita yang sementara. Kalau kita mengenal Yesus, kalau kita punya motivasi yang benar supaya usaha pekerjaan kita diberkati, supaya kita lebih berinvestasi lebih untuk kerajaan Allah, maka tangan Tuhan akan memberkati. Pegang janji Tuhan. Allah berjanji memberkati kita dalam hidup kita sementara ini. Kita berdoa supaya yang punya pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Yang belum punya pekerjaan diberi pekerjaan. Semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Tapi untuk apa kita diberkati Tuhan? Supaya kita mengambil bagian dalam amanat agung. Tapi disebutkan bahwa dimensi berkat dari Tuhan Yesus bukan hanya sekarang, tapi juga bersifat kekal. Puji Tuhan. Kita memperoleh hidup yang kekal. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dan menolong kita supaya kita hidup di dalam. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum berdoa, hari ini ada seorang sahabat kita yang ada lagi di tengah-tengah kita. Itulah keluarga Prosmada. Silakan berdiri. Ya, kita sambut. Keluarga ini ada di sini untuk mengurus beberapa dokumen yang sudah habis di sana. Tetapi juga doakan karena Ojok akan operasi sinus. Karena di sana suhunya di bawah. Kadang-kadang di bawah 0 derajat. Sementara sinus itu musuhan sama dingin. Saya juga sinus, jadi tahu pergumulannya. Tolong doakan supaya oleh anugerah Tuhan, operasinya dapat berjalan dengan baik. Kurang lebih mereka 1
1 bulan di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, dan baiklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Karena minggu ini adalah minggu misi, maka mari kita berdoa pertama untuk diri kita masing-masing, supaya apa yang kita bisa ambil bagian. Jangan jadi penonton, tapi Tuhan mau kita terlibat bersama. Yang kedua, kita berdoa untuk para utusan kita di ladang masing-masing, termasuk berdoa untuk keluarga Trusmadi. Lalu kita juga berdoa supaya Tuhan bangkitkan lagi, bukan hanya dari gereja kita, tapi dari berbagai gereja, kaki-kaki yang indah, yang melangkah masuk kepada suku-suku yang terabaikan. Mari kita berdoa secara khusus untuk pokok-pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, berterima kasih dan memuji Tuhan untuk kesempatan kami bisa beribadah bersama-sama, dan kami juga berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar bersama. Tolonglah kami supaya kami tidak memiliki spirit seperti Demetrius yang menyembah berhala, yang menggunakan isu keagamaan untuk mencari keuntungan pribadi, atau yang melakukan kekerasan untuk mempertahankan keuntungannya, karena semuanya pada akhirnya akan habis. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kami, supaya kami memiliki spirit seperti Paulus, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh merindukan agar orang lain juga mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh bekerja keras untuk menolong orang yang belum mengenal menjadi mengenal, yang sudah mengenal supaya lebih mengenal lagi. Walaupun ada tantangan, ada kesulitan, tetapi Tuhan berjanji bahwa kami yang sungguh mengikut Engkau karena mengenal Engkau, Tuhan menjanjikan berkat bagi kami dalam hidup yang sementara ini. Tapi Tuhan menjamin kehidupan kekal untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya Tuhan Engkau menolong kami semua, seluruh jemaat. Tuhan Engkau berbicara kepada kami semua, supaya kami sungguh-sungguh terlibat, mengambil bagian sebagai pendukung untuk setiap sahabat-sahabat kami yang sementara ada di ladang atau yang akan berangkat ke ladang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik, yang mengasihi dan memberkati dan menolong semua sahabat kami yang ada di lapangan. Kami doakan mereka hari ini supaya kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan, supaya semangat yang terus berkobar Tuhan anugerahkan, supaya hikmat dan urapan dari Tuhan menjadi bagian mereka, supaya dicukupkan semua keperluan-keperluan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pun berdoa supaya Tuhan Engkau terus bangkitkan pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh meyakini panggilan Tuhan, melangkah masuk dalam ladang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua doa dan permohonan yang kami sudah sampaikan. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang hadir dan berbakti, baik secara on-site maupun online. Tuhan Engkau berkati setiap pribadi. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan semua saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan kesehatan. Kami juga berdoa
supaya yang dalam keadaan susah Tuhan Engkau berikan penghiburan. Yang dalam keadaan jatuh Tuhan Engkau angkat. Semua yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi kemenangan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan menjawabnya. Karena semuanya kami alaskan dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita melalui pengumpulan persembahan. Firman Tuhan yang melandasi pemberian sukacita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Di depan telah tersedia kotak-kotak persembahan. Bagi Bapak Ibu yang hadir di gereja silahkan maju ke depan untuk memberikan persembahan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming dapat mengirimkan melalui nomor-nomor rekening yang tertera atau melalui scan kris. Mari Bapak Ibu kita akan memuji Tuhan dari NKB 199 bait pertama sampai yang ketiga. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Kepada majelis yang bertugas kami persilakan untuk mengarahkan jemaat. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikangkah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhan? Berapa yang terhilang? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kepada Yesus Tuhanku. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, limpah terima kasih hanya bagimu Tuhan. Untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan kami mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus di kayu salib.
untuk menebus kami dari segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapak untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Hari ini kami juga bersyukur Tuhan ada firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Roh Kudus kiranya memeteraikannya dalam hati kami dan menolong kami untuk menjadi pelaku firman Bapak. Supaya melalui kehidupan kami ada lagi jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Kami boleh mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan ada kesempatan kami bersembahkan korban syukur bagimu. Biarlah Tuhan berkenan menerima, menyucikan, menguduskan, bahkan mempergunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk apa yang masih ada pada kami. Biarlah Tuhan juga berkati, beri kami hikmat untuk kami boleh mencukupkan dengan apa yang Tuhan beri buat kami. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapak. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat kami silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada majelis yang bertugas kami persilakan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, mohon waktunya sejenak untuk pembacaan warta jemaat pada hari ini, Minggu 2 Februari 2025. Kebenaran firman pada Minggu pagi dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Senior kita, Bapak Dr. Nurruku. Saya atas nama jemaat dan seluruh majelis menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak. Semoga Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap pelayanannya. Ucapan selamat. Gembala dan seluruh majelis bersukacita atas kehadiran seluruh jemaat dalam kebaktian hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Bila mana ada, kami mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri sebagai tanda perkenalan. Tidak ada. Kami juga mengucapkan selamat datang. Kami mengharapkan kepersekutuan bersama di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Pengumuman 1. Komisi Musik dan Pujian dan Komisi Multimedia. Rekomitmen dan rekrutmen KMP dan KMM akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 2 Februari 2025 pukul 18.30 sampai 21.30 di Gereja Lantai 2. Pembawa firman Ibu Pendeta Dr. Galuh Pandandari. Sebagai PP-nya Penatua Julian Taihutu dan Saudara Andri Rasi. Kami mengundang jemaat yang rindu berkomitmen dalam pelayanan altar sebagai WL, singer, pemusik, penari tamborin, kelompok vokal grup, dan paduan suara, dan juga multimedia untuk dapat melayani Tuhan bersama. Mari persiapkan diri dan doakan sebelum berkomitmen. Tuhan Yesus memberkati. 2. Komisi Pembinaan. Kelas katekisasi akan dimulai kembali pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 19 WIB di gereja di ruang serbaguna. Pengajar hambanya Bapak Pendeta Erwin G. Parubak MTH. 3. PK Usia Indah. Ibadah perdana PK Usia Indah Iktus BDP dengan nama Kemakmuran yang Semu akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 Februari 2025 pukul 16 WIB di Gereja Pok Iktus di ruang Serbaguna 1. Pembawa firman Pendeta Eko Puji Santoso MTH. Sebagai PP-nya Saudari Poni Sapulete. Penjemputan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Diharapkan kehadiran Bapak dan Ibu Usia Indah. 4. Ibadah syukur. Ibadah pengucapan syukur sektor 1 akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 13 WIB di keluarga Bapak Jeremia Sake. Jalan Ruby Blok 10 nomor 1 Taman Jati Sari Permai. Pembawa firman
Ibu Pendeta Dr. Galuh Pandandari sebagai PP-nya, Penatua Johana Wenur. Mohon kehadiran seluruh jemaat sektor 1. 5. Pemberkatan nikah. Bila tidak ada keberatan dari jemaat, akan dilaksanakan pemberkatan nikah antara Kaisar Alexander Pole, yaitu jemaat yang berasal dari Gereja Tiberias Indonesia, putra dari Bapak Lambertus Embul Pole, almarhum, dan Ibu Elizabeth Maria Claudia HB, dengan Yudit Tristiara Maheswari, jemaat sektor 2 Gereja Pok Iktus PDP, putri dari Bapak Jeffrey Royke Permadiantara dan Ibu Sugianti pada hari Sabtu 15 Februari 2025 di Gereja Pok Iktus BDP pukul 10 WIB. Penggembalaan nikah akan dilaksanakan Kamis 13 Februari 2025 pukul 19.30 WIB di gereja. Mohon kehadiran kedua calon mempelai, orang tua mempelai, saksi-saksi, dan majelis sektor. 6. Sekretariat. Pemberian persembahan ibadah minggu dapat ditransfer melalui rekening-rekening yang telah tertera pada warta jemaat. Mohon dikirim bukti transfer ke Ibu Bendahara Gereja, yaitu atas nama Ibu Penatua Mas Riani Ruti Sregar. Selanjutnya info jemaat. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, 1 minggu ke depan, Gembala dan Majelis Jemaat Pok Iktus Bumi Digantara Permai mengucapkan selamat ulang tahun. Kadonya dari Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Selanjutnya jemaat sakit dan pemulihan. Saya mengajak kita bersama para jemaat mendoakan mereka yang sedang sakit ataupun sedang pemulihan. Di sini saya lihat ada yang di luar sektor. Mari kita doakan juga mereka. Minimal sebutkan satu nama di antara mereka. Biarlah kita pada minggu-minggu yang akan datang bisa bersekutu, menyembah dan memuji Tuhan di tempat ini. Berikutnya info keuangan, Bapak Ibu dapat melihat pada halaman 6, 7, dan 8. Dan pada halaman 9, bila mana ada koreksi ataupun kesalahan dalam penulisan, Bapak Ibu dapat menyampaikannya kepada Bapak Sekretariat pada jam kerja. Berikutnya ada pelayanan para hamba Tuhan, para majelis 1 minggu ke depan. Bapak Ibu dapat melihat pada halaman 10 dan halaman 11. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang mempunyai kerinduan untuk konseling ataupun mengadakan percakapan pastoral kepada hamba Tuhan, Bapak Ibu dapat menghubungi para hamba Tuhan melalui nomor HP yang tertera pada warta jemaat. Ada warta tambahan. Bapak Ibu yang telah pernah atau belum pernah sama sekali untuk mengikuti pembinaan, pada hari ini sudah dimulai kembali pukul 10 sampai pukul 12 sebagai mentor atau pengajar untuk pembinaan, yaitu hambanya Pendeta Erwin G. Parubak MTH. Demikian warta jemaat yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah masuk bulan Februari ya. Dan sebagaimana biasa di minggu pertama kita mendukung seluruh ULB yang kita utus baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, puji Tuhan hari ini tadi sudah diperkenalkan keluarga Ucok ada bersama dengan kita. Doakan supaya Tuhan menolong juga dalam rangkaian urusan yang ada. Dan bila Bapak Ibu jemaat yang ingin mendukung, bercakap-cakap dan berinteraksi dengan keluarga ini dipersilahkan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat sekalian yang juga mendukung ULB kita di dalam doa, dana dan juga daya. Dan karena itu maka kita akan tetap terus mendukung ULB kita sebagaimana telah disampaikan bahwa di tahun 2033 kita rindu ada 100 ULB yang kita utus. Amin. Ya, karena itu diperlukan banyak pendukung di antara kita. Tadi sudah disebutkan 1000. Jadi 100 utusan 1000 pendukung. Karena itu mari kita terlibat di dalamnya Bapak Ibu. Kita juga bisa mendukung. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Nuh bahwa hari ini kita akan launching satu gerakan yang namanya gerakan 1000 koin, 1000 rupiah. Setiap hari 1 orang ya. 1 orang maksudnya 1 orang kita. Jadi 1000 rupiah 1 hari 1 orang di keluarga kita masing-masing. Karena itu Member Care sudah menyiapkan celengan misi di bawah. Nanti Bapak Ibu silakan pulang membawa celengannya. Kita mau belajar dari anak-anak, kategorial anak itu. Mereka buat celengan misi per 3 bulan itu dibuka, dikumpulkan, puji Tuhan. Jumlahnya itu sangat banyak dan di antara kategori yang ada celengan misinya itu paling banyak adalah anak-anak ya. Karena itu kita mau belajar dengan sistem ini celengan misi ya, dengan gerakan 1000 koin 1000 rupiah setiap hari untuk 1 orang. Silakan Bapak Ibu memberikan 1000 rupiah koin itu ya ke celengan masing-masing yang dibawa pulang tadi. Silakan mau 1000, 2000, 5000 silakan. Tapi ini menjadi sebuah gerakan yang akan terus kita mulai untuk mendukung ULB kita. Dengan target tadi ya 100 orang utusan baik di dalam maupun di luar negeri dari gereja kita akan dukung mereka. Karena itu Bapak Ibu mari kita terlibat di dalamnya. Sebagaimana tadi firman Tuhan sudah disampaikan, pasti Tuhan akan memberkati kita sekalian. Doa saya biarlah Tuhan juga memberkati Bapak Ibu sekalian dalam segenap keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ketika kita mengambil bagian dalam setiap pelayanan secara khusus untuk dukungan ULB kita di ladang misi. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati, dan saya ingin mengajarkan kita tentang salam misi Pauk Iktus BDP. Bapak Ibu masih ingat ya kalau Paskah itu ada salam. Ya, salamnya itu kalau saya katakan Yesus bangkit, jemaat katakan haleluya. Kalau saya katakan haleluya, jemaat katakan Yesus bangkit. Nah, salam misinya itu sama seperti itu. Kalau saya katakan 100 utusan, jemaat bisa menyambutnya dengan 1000 dukungan. Kalau saya katakan 1000 dukungan, Bapak Ibu bisa katakan 100 utusan. Bisa? Siap ya? 100 utusan.
100 utusan. 100 utusan. 1000 dukungan. 1000 dukungan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba kita di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Ingatlah selalu bahwa kemakmuran sejati bukan karena apa yang kita punya secara fisik, tetapi kemakmuran sejati adalah ketika kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan dan kita punya relasi yang intim dengan Dia. Tuhan mau kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersama mengangkat pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 425 bait pertama, kedua, dan ketiga. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara, berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Bait yang kedua, kita telah dengar jeritan dari jauh. Kita telah dengar jeritan dari jauh. Kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu. Kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jemaat sekalian, pulanglah ke tempat masing-masing. Masuklah dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan. Arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku mau bersuka, ku mau bersuka, ku kan bersorak. Pada Yesus telah bangkit dan beri kemenangan. Ku mau beritakan, ku kan sampaikan. Dalam namanya berita pertobatan. Pada segala bangsa, mulai dari di sini
segala bangsa, mulai dari di sini. Ku pegang janji Bapa, kuasa yang maha tinggi. Let's go guys, yuk ayo beritakan Yesus yang telah mati gantimu. Yuk ayo saksikan Yesus yang menang atas maut. Yuk ayo beritakan Yesus yang telah mati gantimu. Yuk ayo saksikan Yesus yang menang atas maut. Yuk ayo beritakan Yesus yang telah mati gantimu. Yuk ayo saksikan Yesus yang menang atas maut. Yuk ayo beritakan Yesus yang telah mati gantimu. Yuk